Halo semuanya, selamat datang di video praktikum pemeriksaan kualitas daging mata kuliah Hygiene Pangan Asal Hewan oleh kelompok A4 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Adapun kelompok A4 terdiri atas 10 anggota, yakni ada Nanda Oktavia, Umi Sabrina, Jovan Takashi, Mega Gina, Renya Oktavia, Muhammad Adnan, Gede Pande, Wanda Audina Putri, Cecilia Parhusip, dan Ikomang Pridayasa. Sebelum kita melakukan praktikum, perlu kita ketahui bahwa mengonsumsi daging yang aman dan berkualitas tinggi sangatlah penting untuk kesehatan dan kesejahteraan baik bagi manusia maupun hewan. Untuk itu, penting dilakukanlah uji kualitas daging yang mana agar kita tahu apakah daging tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi. Pada dasarnya, kualitas daging ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi warna, daya ikat air, konsistensi, tekstur, bau atau aroma, kepualaman, cita rasa, dan jumlah mikroba. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan uji kualitas daging dengan menggunakan uji subjektif atau evaluasi indrawi dan uji objektif atau evaluasi menggunakan alat-alat laboratoris. Adapun uji subjektif yang kita lakukan meliputi uji warna daging, lemak daging, bau atau aroma, konsistensi atau tekstur, jaringan ikat, kepualaman, serta uji tingkatan mutu daging. Sedangkan untuk uji objektif yang akan kita lakukan meliputi uji pH daging, uji kadar air, daya ikat air, serta penetapan jumlah kuman dengan metode waktu reduktase. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang kita perlukan dalam uji kualitas daging, yang mana meliputi aquades, tes tube, mortir, rak tes tube, timbangan, kertas lakmus, inkubator, pipet tetes, pinset, metilen blue, dan yang pasti daging ayam, daging babi, dan daging sapi sebagai bahan uji. Nah, setelah semuanya siap, langsung saja kita eksekusi yuk. Mula-mula kita akan melakukan uji subjektif terlebih dahulu, yakni yang pertama ada uji warna daging. Adapun prosedurnya yakni dengan mengiris daging setebal 1 cm pada permukaan segar, lalu diamati warnanya, kemudian dinyatakan dengan skor warna daging sesuai dengan standar yang ada. Nah, berikut ini merupakan standar warna daging sapi yang sesuai dengan standar SNI. Berikutnya adalah uji lemak daging. Uji lemak daging ini kita lakukan dengan cara melihat langsung kandungan lemak pada daging, kemudian kita sesuaikan dengan standar yang sudah ada. Nah, berikut ini merupakan standar lemak daging sapi yang sesuai dengan SNI. Uji selanjutnya adalah uji bau yang dilakukan dengan melakukan penciuman terhadap daging dan kemudian dinyatakan apakah daging berbau seperti darah segar, amonia, atau berbau yang lainnya. Baik, selanjutnya kita beranjak ke uji konsistensi atau tekstur, yakni dengan melakukan perabaan terhadap sampel daging, kemudian kita nyatakan apakah konsistensinya liat, lembek, kering, atau berair. Lalu untuk tekstur kita nyatakan apakah dia halus, sedang, atau kasar. Kemudian kita ada uji jaringan ikat di mana kita amati pada penampang melintang daging apakah terdapat jaringan ikat atau tidak. Berikutnya kita akan melakukan uji kepualaman daging, yakni dengan mengamati apakah ada bintik lemak di antara serat daging, kemudian kita berikan skor sesuai standar kepualaman daging yang sudah ada. Nah, setelah semua uji subjektif dilakukan, kita dapat mengukur tingkat mutu daging melalui tabel yang tertera dalam layar. Baiklah, karena uji subjektif sudah usai, kita beranjak ke uji objektif yuk. Yang pertama, kita akan melakukan uji pH. Adapun prosedurnya yakni lumatkan 5 gram daging dengan mortir, lalu tambahkan 5 ml aquades dan homogenkan. Kemudian, masukkan elektroda pH meter ke dalam campuran tersebut dan baca angka yang ditunjukkan oleh pH meter setelah angkanya tetap. Untuk pengukuran pH ini kita dapat melakukan pengulangan sebanyak 2-3 kali.
Selanjutnya, kita akan melakukan uji daya ikat air, yang mana dalam praktikum kali ini kita akan menggunakan metode HAM. Adapun prosedurnya yaitu, timbanglah daging segar sebanyak 300 mg, kemudian tempatkan potongan daging tersebut di atas kertas saring yang menyerap air. Lalu, letakkan lempengan beban di atas sampel, kemudian ditekan dengan beban seberat kurang lebih 35 kg selama 5 menit. Setelahnya, kita akan mendapati adanya dua lingkaran pada area kertas saring yang terdiri atas lingkaran dalam dan lingkaran luar. Selanjutnya, kita akan melakukan beberapa perhitungan, meliputi yang pertama luas area basah dengan rumus lingkaran luar dikurangi lingkaran dalam. Setelah diperoleh luas area basah, kita hitung jumlah kandungan air bebas dengan rumus luas area basah dibagi 0,0948 dikurangi 8. Setelah itu, kita tentukan kadar air bebas dengan rumus kadar air bebas sama dengan MgH2O dibagi berat sampel dikali 100%. Kemudian, kita tentukan kadar air total dengan rumus berat awal dikurangi berat akhir dibagi berat awal dikali 100%. Setelah itu, barulah kita dapat melakukan perhitungan daya ikat air pada daging, yakni dengan rumus kadar air total dikurangi kadar air bebas. Selanjutnya, kita sampai ke uji yang terakhir, yakni uji penetapan jumlah kuman dengan metode reduktase. Adapun prosedurnya yakni lumatkan sebanyak 5 gram daging sampel dengan mortir dan tambahkan 5 ml aqua steril. Kemudian, masukkan setiap sampel ke dalam tabung reaksi yang telah diberikan label. Lalu, teteskan larutan biru metilin 0,005% sebanyak 10% dari volume total larutan yang diuji ke dalam masing-masing tabung. Setelah itu, kita inkubasikan tabung ke dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius. Lalu amati perubahan warna setiap 20 menit sampai warna biru menghilang. Apabila telah selesai, maka perkirakanlah jumlah bakteri dalam sampel dengan mencocokkan pada tabel jumlah bakteri berdasarkan waktu reduksinya. Lalu lakukanlah evaluasi terhadap jumlah tersebut. Baik, berikut ini merupakan hasil uji subjektif yang kita lakukan terhadap daging ayam, daging babi, dan daging sapi dengan parameter meliputi skor warna, skor lemak, bau atau aroma, konsistensi atau tekstur, jaringan ikat, skor kepualaman, dan tingkatan mutu. Lalu ini merupakan hasil uji objektif ya, yang meliputi parameter pH, daya ikat air, kadar air, serta waktu reduktase. Adapun kesimpulan dalam praktikum kali ini yakni berdasarkan uji subjektif yang kita lakukan hanya daging sapi yang memiliki data lengkap karena standar uji yang kami punya hanya untuk daging sapi. Nah, daging sapi ini menunjukkan skor 3 pada tingkat mutunya yang mana berarti bahwa daging memiliki kualitas yang cukup baik atau sedang. Daging dengan skor 3 umumnya memiliki beberapa kekurangan namun masih layak untuk dikonsumsi. Sedangkan berdasarkan uji objektif, daging ayam, daging babi, dan daging sapi didapati memiliki kadar pH 7 dan memiliki waktu reduktase yang sangat buruk. Sedangkan kadar air dan DIA-nya yang didapat jauh dari kadar normal rata-rata daging. Hal ini bisa saja disebabkan karena kesalahan praktikan atau human error dan faktor lainnya. Baik, itu tadi video praktikum pemeriksaan kualitas daging mata kuliah Hygiene Pangan Asal Hewan oleh kelompok A4 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.